Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 133, Balas Dendam. Jika Tyler dan Caden tetap tinggal di New York, Jordan akan kesulitan berurusan dengan mereka. Bagaimanapun, kekuatan Hustley di New York masih sangat signifikan. Di sisi lain, Pablo dan Salvatore mungkin tidak berani bertindak terang-terangan di New York seperti yang mereka lakukan di Orlando. Namun, Tyler dan Caden bersikeras menggali kuburan mereka sendiri dengan datang ke Orlando untuk menciptakan masalah bagi Jordan. Bukan salah Jordan kalau mereka tidak bisa kembali dengan selamat saat itu. Jordan menekan nomor Pablo dan berkata singkat, "Lakukan saja." Pablo menjawab, "Tuan Jordan, apa yang Anda perlukan dari saya?" Menyingkirkan Tyler Collins. Keluarga Collins kini berada di ambang kebangkrutan, dan Tyler pantas mati karena telah tidur dengan Hailey, jadi membunuhnya tidak akan menjadi masalah besar. Jordan tidak ingin bersikap kejam seperti itu karena ibu Tyler pernah memohon padanya. Pastikan saja dia tidak akan pernah berhubungan intim dengan wanita lagi. Kebiri dia. Ya. Bagaimana dengan Caden Hustley? Haruskah kita melakukan hal yang sama padanya? Bagaimanapun, Caden adalah cucu Arthur Hustley, seorang taipan terkenal dan bergengsi di negara ini. Jika mereka mengebiri Caden, Arthur pasti akan menemukan pelakunya dengan cara apapun. Salvatore dan yang lainnya pasti akan ketahuan pada waktunya, dan akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di negara itu. Karena itu, Jordan ingin menggunakan pendekatan yang lebih rahasia. "Saya punya sebotol obat yang saya bawa dari medan perang. Suruh seseorang untuk mengambilnya dari saya, lalu panggil perawat di rumah sakit untuk menyuntikkannya ke tubuh Caden." Mendengar hal itu, Pablo buru-buru mengucapkan terima kasih. "Saya akan mengucapkan terima kasih atas nama Salvatore, Tuan Jordan. Ya, saya di Luka Motel dekat kantor Panitera Kota. Nomor kamar saya 706. Suruh seseorang ke sini sekarang." Setelah berkata demikian, Jordan menutup teleponnya, lalu membuka sedikit pintu ruangan. Ketuk-ketuk. "Masuklah." Pintunya tidak tertutup. Orang yang mendorong pintu dan masuk adalah Pablo. "Oh, kamu tidak pergi." Jordan mengira Pablo telah meninggalkan Orlando bersama Frank. Pablo berkata, "Saya kembali setelah saya mengirim Tuan Reyes ke Inggris. Anda mengatakan saya belum memenuhi syarat untuk menemui kakek Anda." Jordan tersenyum dan berkata, "Selesaikan tugasmu dengan baik, dan aku akan merekomendasikanmu untuk hal-hal lain di masa mendatang." "Terima kasih, Tuan Jordan." Pablo sangat gembira. Meskipun dikatakan bahwa dia sudah sangat berkuasa di masyarakat dunia bawah, dia bisa saja ditangkap kapan saja. Oleh karena itu, dia selalu ingin membelot ke kakek Jordan, yang jauh di Inggris. Jordan mengeluarkan botol hitam kecil dan menyerahkannya kepada Pablo. Setelah menerimanya dengan kedua tangan, Pablo bertanya, "Tuan Jordan, apa yang akan terjadi setelah ini disuntikkan?" Jordan berkata, "Sakit kepala dan demam, kesulitan bernafas." Pablo sedikit bingung, gejala-gejala ini tampak sangat biasa. Tidak bisakah disembuhkan? Jordan berkata, "Dengan standar medis saat ini di Orlando, efeknya akan hilang dalam beberapa jam setelah perawatan." Itu benar-benar keuntungan yang sangat besar bagi Caden Hustley. "Tuan Jordan, kami tahu keluarga Hustley sangat berkuasa dan tidak bisa dianggap remeh. Namun, karena dia berani memperkosa mantan istrimu, dia pantas mati. Aku bersedia menyingkirkannya untukmu, bahkan jika itu berarti aku tidak bisa mencari nafkah di negara ini lagi." Pablo menyatakan kesetiaannya. Jordan tersenyum dan berkata, "Kita tidak ada hubungan darah. Kau tidak perlu mengorbankan kekuatan yang kau peroleh dengan susah payah untukku. Jangan khawatir, aku hanya akan membuatnya sakit kepala selama beberapa jam, itu saja. Penyakit ini mungkin terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya, akan ada efek samping yang serius setelah disembuhkan. Yang terburuk adalah hal ini akan menyebabkan kemandulan pada pria." Pablo langsung penasaran. Ada hal seperti itu di medan perang juga. "Haha, ini hebat. Itu akan membuat Caden Hustley mandul selamanya, dan bahkan jika dia punya anak di masa depan, dia hanya akan membesarkan anak-anak orang lain." Hahaha. Jordan juga tidak bermaksud sekejam itu, tetapi Caden telah mengirim perintah agar jari-jari Jordan dipotong, jadi dia tidak bisa menyalahkan Jordan karena melakukannya. Saat itu pukul 9 malam. Klub malam tambang emas. "Ayo, Salvatore, izinkan aku bersulang untukmu." Di ruang pribadi, Tyler sedang minum dan makan semangka bersama Salvatore. Pada saat yang sama, dia juga terjepit di antara dua wanita cantik berpakaian jas dan dipeluknya. Salvatore tersenyum, bersulang dengan Tyler, dan berkata, "Tuan Collins, Anda tampaknya bersemangat hari ini." Tyler telah minum 6 botol bir dan dia tampak mabuk. "Itu pasti. Si brengsek Jordan Stele itu sudah menceraikan Hailey. Sama sepertiku, dia juga dicampakkan, hahaha."
Setelah perceraian kali ini, dia tidak menginap di hotel mewah manapun, tetapi menginap di motel murah yang tarifnya kurang dari $50 per malam. Sebentar lagi, jari-jarinya juga akan dipotong oleh anak buahmu. Dia membuat keluargaku bangkrut. Akhirnya aku membalas dendam. Salvatore tersenyum dan mengangkat gelasnya lagi. Selamat, Tuan Collins. Tyler mengetukkan gelasnya dan berkata, Salvatore, kapan kau akan melakukannya? Kalau sudah, bisakah kau memotong satu jari lagi? 2 untuk sepupuku dan 1 untukku. Salvatore berpikir, dasar bodoh, kau bahkan tidak tahu kalau kau sedang diambang kematian. Salvatore berkata, baiklah, 2 juta. Tuan Collins, berikan saya 2 juta lagi, dan saya akan memotong 1 jari lagi. Tyler berkata canggung sambil terkekeh, kau tahu aku tidak punya uang sekarang. Ah, lupakan saja, anggap saja si bajingan Jordan itu beruntung, biarkan dia menyimpan 1 jarinya. Ngomong-ngomong, Salvatore, kudengar atraksi terbaru di sini adalah pertunjukan Ladyboy Thailand. Bisakah kau perkenalkan salah satunya padaku agar aku bisa melihatnya lebih jelas? Salvatore menjentikkan jarinya dan berkata kepada bawahannya di pintu, panggil seorang Ladyboy untuk masuk. Tak lama kemudian, datanglah sesosok wanita cantik berlekuk-lekuk. Tyler langsung kehilangan minat pada 2 gadis di sampingnya dan berkata, hahaha, sangat unik, memang. Aku suka dia. Salvatore menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu punya selera yang unik. Silakan dan nikmati. Aku akan pergi sekarang. Tyler buru-buru bangkit dan berkata, terima kasih, Salvatore, jaga dirimu. Setelah Salvatore meninggalkan ruang pribadi itu, dia tidak pergi begitu saja melainkan tetap berada di luar pintu. Setelah kurang dari 5 menit, Tyler menjerit kesakitan. Ah, tidak. Salvatore membuang rokoknya dan mengirim pesan singkat ke Pablo. Sudah selesai berurusan dengan Tyler Collins. Sementara itu, di bangsal VIP rumah sakit afiliasi. Nona, apakah Anda pendatang baru? Anda cukup cantik. Chaiden berkomentar saat dia melihat seorang perawat, yang tampak berbeda dari sebelumnya, masuk. Perawat cantik itu tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Melihat perawat akan memasang infus padanya, Chaiden bertanya, bukankah semua suntikan hari ini sudah dilakukan? Perawat berkata, ini adalah petunjuk dokter. Dia mengatakan bahwa sebotol ini pada malam hari akan membantu pemulihan. Secara kebetulan, Hailey menelepon Chaiden saat ini, jadi dia tidak begitu curiga. Sayang, apakah kamu merindukanku? Aku sangat bosan tanpamu di sini untuk menemaniku malam ini. Chaiden berkata sambil tersenyum gembira, mengetahui bahwa Hailey dan Jordan telah bercerai. Kudengar Jordan menginap di motel. Jangan khawatir, aku tidak menyewa seseorang untuk memotong jarinya, tapi dia pasti punya banyak musuh karena dia pernah membuat banyak perusahaan bangkrut sebelumnya. Kalau dia benar-benar dipotong atau semacamnya, kamu tidak boleh mencurigaiku, sayang.